Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Merespon 9 tahun bersama. Selama 9 tahun itu Nasdem mengikuti alur berpikir Presiden dari sisi program. Yes. Ya, menjadi pembela utama kebijakan Pak Jokowi, gitu kan. Dan Pak Jokowi tentu saja menerima itu sebab itulah yang bernama koalisi. Betul. Itu yang bernama pemerintahan bersama. Tapi kemudian terjadi peristiwa itu kok tiba-tiba tampak tak tersisa ruang pemahaman dan ruang kesepakatan itu bahwa 9 tahun kita bersama. Nah, kalau itu Bang, lebih kepada komitmen moral politik Pak Jokowi. Itu makanya kenapa sampai saya angkat. Karena menurut saya ini agak mendasar nih. Iya, agak mendasar. Saya menduganya, pertama begini. Saya melihat Pak Jokowi ini kan pribadi yang coba keluar dari dirinya. Dia tidak pernah mendefinisikan kekuasaan dan seluruh praksis politiknya itu dari dirinya, Kak. Dia mendefinisikannya dari kepentingan bangsa dan negara, dari kepentingan umum. Nah, artinya bahwa ketika kita bicara soal suksesi, kita bicara soal perpindahan kekuasaan, kita bicara soal bagaimana perpindahan komitmen itu. Pak Jokowi mengharapkan bahwa sosok yang memimpin Indonesia ke depan juga harus minimal orang yang sama mimpinya dengan Pak Jokowi. Kalau mampu bertindak yang sama, ya alhamdulillah. Mungkin di dalam perspektif Pak Jokowi seperti perspektif kita dan kami semua yang selalu melihat ada problem di bangsa ini, yaitu ancaman disintegrasi sosial setelah kebangkitan ideologi radikal dan masuknya transnational ideologies, Hizbut Tahrir, Takfiri, Salafi dan segala macam itu, Wahabi, dan mungkin mencalonkan Pak Anies terlalu cepat oleh Nasdem itu melukai harapan Pak Jokowi tentang masa depan Indonesia. Tidak bermaksud bahwa Pak Jokowi mau bilang jangan pilih Anies, bukan. Tapi bahwa Pak Anies semua orang tahu sosok yang diuntungkan oleh tragedi toleransi di 2017 ketika Ahok dikalahkan dengan glorifikasi simbol agama. Nah, artinya bahwa dalam praksis politik macam itu orang pasti menuntut siapa yang harus bertanggung jawab. Ya Pak Anies. Nah, kalau Pak Anies sudah gagal mempertontonkan moral politik yang bisa menjamin semua orang, apalagi kita bangsa yang bineka, ya tentu banyak yang akan meragukan apakah dia layak menjadi presiden atau tidak. Nah, dalam konteks inilah dugaan saya Pak Jokowi merasa mimpinya dilukai, harapannya dilukai oleh agresivitas politik Pak Surya Paloh. Saya meyakini bahwa ruang forum-forum seperti yang saya bikin ini bernama podcast ini harus bertanggung jawab pada pemurnian logika publik tentang apa yang dilakukan para elit. Saya merasa bertanggung jawab dengan itu. Makanya kalau Anda lihat, ya kalaupun ada yang bertengkar di tempat saya selalu mengambil posisi tegas tentang kemana pertengkaran itu harus berakhir, kan gitu ya. Pada poin ini saya mau mengatakan begini, banyak kepala, banyak pikiran di publik kita yang tiba-tiba kebingungan melihat penyikapan Pak Surya Paloh dan atau Nasdem mengenai diri Pak Jokowi. Tampaknya Pak Jokowi cukup tidak memberikan respon yang berlebihan menyangkut dengan sergapan dari Nasdem ya. Anda bisa baca barangkali pernyataan seorang pimpinan atau elitnya Partai Nasdem itu, Saudara Willy Aditya yang kemudian viral itu kan. Betul. Anda di mana? Pada ruang morality yang you tadi sebutkan itu, Anda 9 tahun memuji-mujinya. Betul. Bersama di dalamnya, kemungkinan juga menikmati kekuasaannya. Pasti. Tapi kok tiba-tiba hari ini seperti tak tersisa itu. Kita main di situ dulu, Bang. Ya, pertama saya sendiri heran sebagai analis politik ya, Bang. Saya heran dengan tagline Nasdem dan teman-teman yang mengusung Pak Anies membangun koalisi perubahan. Itu saja ada kontradiksi di situ. Satu, Nasdem yang ikut membangun pemerintahan ini dan bersama 9 tahun sampai hari ini, menikmati bagian di dalamnya. Tapi kemudian memimpikan suatu pemerintahan versi lain di masa depan. Sebuah gaya kepemimpinan yang berbeda. Serentak secara implisit Nasdem mau mengatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini pantas diubah, perlu dirubah. Padahal dia ada di dalam. Artinya kan, dan saya harus jujur loh, saya mencoba untuk jujur di ruang ini. Pada beberapa bagian saya pernah dari situ. Kan sebagai anggota DPR Nasdem dulu. Betul. Ya. Saya perhatikan kan saya mau jujur saja, Bro. Betul, Bang. Sama-sama kita berinteraksi kan, Bang, dulu di proses-proses itu. Nah, artinya bahwa ada kontradiksi yang diperlihatkan oleh Nasdem di situ memang menabrak akal sehat banyak orang, termasuk presiden sendiri tentu saja merasa ditabrak akal sehat. Nah, ada statement-statement yang agak
agak agresif secara politik belakangan, terutama setelah kasus Pak Menkominfo. Ya. Saya kira ini juga reaksi yang berlebihan karena sudah ditegaskan melalui Deputi 5 kalau nggak salah Istana bahwa ini tidak ada urusan dengan politik. Nah oke lah kalau penegasan itu bersifat politis tidak penting, tapi kan institusi hukum sendiri juga mengatakan bahwa ini murni proses hukum. Nah kalau memang murni proses hukum, kenapa Nasdem ada dalam pemerintahan dan pemerintahan punya komitmen untuk menegakkan hukum, kenapa nggak didukung aja? Jadi cukup statement seperti kata Pak Surya Paloh, kita pegang prinsip asas praduga tak bersalah, tetapi kita menghargai proses hukum. Kan statement itu bagus. Tapi kenapa mesti ada kader lain lagi yang mengomong, yang orang kemudian menafsir, oh ada tuduhan politik di balik kasus. Sebenarnya nggak sesimpel itu juga, Bon. Pernyataannya Pak Surya pada saat Joni Plate, sahabat kita ini, dinyatakan TSK di Kejaksaan itu seperti yang kamu bilang tadi. Tapi pada beberapa pernyataan Pak Surya Paloh di media yang lain sebelumnya, itu nggak seperti itu. Anda coba lihat wawancaranya di salah satu stasiun TV, CNN kalau nggak salah ya, si Rifana yang mewawancarinya. Itu tampaknya sedikit agak ekstrim. Itu makanya sampai saya tanya, kita harus menyikapi seperti apa sih relasi antar elit-elit seperti ini nih? Kalau saya sih agak kecewa karena dari awal saya sangat merespek dan bangga dengan Nasdem dari awal dalam pembentuk ya, dari Nasdem sebagai ormas kan kita ikut di dalamnya, tetapi setelah dia menjadi partai ya kita tarik jarak. Nah tapi kita respek dengan mimpinya restorasi dan segala macam. Nah cuman ketika Nasdem mengambil jarak dengan komitmen politik Pak Jokowi hanya karena agenda 2024, di situ kita mulai agak ragu apakah sebenarnya ini sama kita bermimpi tentang perubahan atau jangan-jangan konsep perubahan kita yang berbeda. Sebelum kita lebih jauh, saya mau tanya, apakah salah kalau Nasdem berbeda dengan Pak Jokowi? Nggak salah, tapi jangan ada di dalam kekuasaan dong. Artinya kalau misalnya mau mengusung koalisi perubahan, istilahnya perubahan kan, itu tadi yang saya bilang ini kontradiksi. Karena dia ada di dalam, ikut membentuk itu, lalu dia mengatakan ini harus diubah. Itu sama seperti mengingkari anak kandung kan. Ya, jadi artinya yang kita lakukan selama 9 tahun terakhir ini ya sebenarnya gombal gitu ya. Publik yang bingung lah sebetulnya. Iya makanya. Publik yang bingung. Ada orang bertanya begini kalau di forum diskusi yang luas sering saya hadir. Apa sih kepentingan Nasdem atau ada apa sih dengan Pak Jokowi? Kenapa nggak keluarin Nasdem dari koalisi? Atau kenapa Nasdem tidak menarik diri? Saya bilang bahwa tidak sesimpel itu memang, karena Nasdem sendiri terbelenggu dalam dirinya sendiri, terbelenggu lah oleh dirinya sendiri. Di satu sisi dia komit untuk backup Pak Jokowi sampai selesai dan berharap ini pemerintahan yang akan soft landing. Di sisi lain dia sudah menarik jarak yang justru kontradiktif. Dia mau mengubah pemerintahan ini dan membangun pemerintahan yang lebih baik bersama Pak Anies Baswedan. Nah ini yang orang bilang ya tetap aja tidak masuk akal. Ya saya kira ya Nasdem sendiri yang bisa menjelaskan. Ada apa sebenarnya? Kenapa nggak ambil sikap tegas? Maksudnya keluar dari koalisi? Iya, keluar dari koalisi. Menurutmu kira-kira kenapa mereka tidak keluar? Mungkin karena mereka mau meminum madu di saat mereka mau sarang madunya. Saya harus mendengarkan baik-baik ini. Mungkin karena masih mengharapkan minum madu. Tapi saat yang sama mereka mau membakar sarang madunya, kan aneh. Etik nggak itu? No, ethically unexplainable. Secara etis nggak bisa dijelaskan, unjustifiable. Tapi ya inilah politik yang real. Makanya saya pikir pembentukan koalisi ini ke depan kan mestinya berdasarkan pada apa sih kepentingan bangsa dan negara ini ke depan. Bukan soal kita mau dapat apa. Kan abang sama saya sama-sama kita berjuang untuk Pak Jokowi di awal ya. Toh kita nggak rebut jabatan, aku nggak. Betul. Kita tidak mengejar apa-apa, enggak. Tapi kita konsisten mendukung. Nah karena apa? Kita melihat dari perspektif, dari paradigma bangsa dan negara. Bahwa Pak Jokowi melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, ya kita harus dukung. Nah maka harapan kita juga konstelasi politik ke depan ini juga harus berdasarkan kepentingan bangsa dan negara. Tadi kita sudah bahas tentang kenapa Nasdem tidak keluar saja dari koalisi. Ada tadi jawaban dari Boni ya. Kalau kita balik, kenapa Pak Jokowi tidak mengeluarkan saja mereka? Kalau dari hitungan politik menurut saya, Pak Jokowi akan rugi kalau misalnya Pak Jokowi yang mengusir mereka. Karena publik akan menganggap Nasdem dizolimi dan seperti memberikan ruang yang luas bagi Nasdem untuk terus melawan pemerintahan Pak Jokowi dan membangun narasi anti Jokowi. Nah, narasi anti Jokowi ini berdampak ke Pilpres karena figur Jokowi hari ini masih menjadi faktor determinan dari proses politik. Jadi kalau gerakan anti Jokowi diperluas, ini sama-sama melemahkan kandidat siapapun yang akan sejalan dengan Pak Jokowi di 2024. Tapi menurut Anda ini clear bahwa Nasdem telah melawan Jokowi? Saya nggak bisa bilang begitu sih Bang. Tetapi saya menduga ada perasaan tidak nyaman yang dirasakan sama-sama oleh kedua pihak. Nah tinggal, ya ini seperti orang suami istri pisah ranjang, tapi kelihatan harmonis di luar, tapi udah nggak seranjang gitu loh Bang, saya bisa satu rumah. Nah itu bagaimana kita jelaskan rumah tangga macam itu?
Sering sekali kita mendapatkan realitas seperti ini. Bagaimana dua kubu, dua orang, dua kelompok di dalam politik itu pada tahap awal itu luar biasa, seperti tak terpisahkan. Tetapi kemudian beberapa saat hanya gara-gara sesuatu, kadang-kadang besar memang, tapi ada juga yang karena sepele, tiba-tiba berpisah dan kemudian mempertunjukkan pola perpisahan yang saya mau menghindari kata kasar. Ya, tapi terjadi dan tibalah kita pada sebagai publik ya melihat begini. Oh, ini loh akibatnya, ini loh dampaknya, ini sebabnya kenapa sampai banyak orang itu selalu minus melihat apapun yang berhubungan dengan politik. Ya partai politiknya, ya manusia politiknya, ya pejabat-pejabat politiknya baik di DPR maupun di eksekutif. Ini yang saya mencoba mediasi, Bon, agar kemudian publik atau rakyat ya bisa mengatakan gini. Sebenarnya politik itu bisa menarik, bisa bermartabat kalau diperlakukan dengan bermartabat pula. Nah, mungkin ini nanti bisa dijelaskan dengan pendekatan oligarkis itu. Bahwa penguasaan politik di kita, termasuk kebanyakan di Asia Tenggara sih menurut saya, dalam pembacaan saya ya, itu politik itu dikendalikan oleh orang-orang yang berduit. Kemudian banyak partai politik juga dibentuk oleh orang berduit. Maka pengusaha merangkap jadi penguasa itu fenomena yang biasa di Apa hubungannya dengan pembicaraan Asia Tenggara. Nah, ini kemudian membentuk watak demokrasinya seperti apa. Watak dari kekuasaan itu akan terbentuk seperti apa. Jadi di satu sisi bisa saja mereka diikat oleh sentimen yang sama. Misalnya sama-sama kaum nasionalis, ya sama-sama kaum nasionalis, kemudian bersatu. Tetapi di belakang layar mereka punya kepentingan ekonomi yang berbeda. Nah, ini yang membuat ketika peralihan kekuasaan terjadi, orang mengingkari semua komitmen politik. Ya itu biasanya huru-hara itu di 1-2 tahun sebelum peralihan kekuasaan. Ini sebetulnya berkaitan dengan penguasaan ekonomi politik. Dan ini kepentingan gerbong, bukan kepentingan satu orang. Nah, maka kalau mau bicara soal bagaimana mengakhiri hal seperti ini, sulit. Tapi kita bisa mengikis pengaruhnya. Caranya, kita harus perkuat partai politik yang tidak berbasis pada oligarki. Oligarki itu kan orang-orang yang memiliki kekayaan besar, dan karena kekayaannya dia punya daya kontrol terhadap kekuasaan. Dia bisa masuk dan dia bisa menitip orang di dalam kekuasaan. Lalu semua proses politik itu diarahkan untuk kepentingan ekonomi politik. Tidakkah itu biasa sebenarnya? Itu biasa di seluruh dunia oligarki berkembang. Cuman oligarki kan harusnya tunduk pada aturan hukum dan pada kontrak politik yang disepakati. Nah, tapi di kita tidak semuanya tunduk kepada aturan kontrak main yang politik, harusnya kita aturan main. Yes. Karena oligarki kan tidak masalah lah sepanjang dia menghargai yang namanya kepentingan umum. Dia menghargai aspirasi masyarakat. Dia menghargai betul yang namanya pembagian peran dan penguasaan apapun di dalam suatu negara. Jadi kalau kita hanya berpikir mengambil tetapi sharingnya kurang atau sense of social solidarity-nya kurang, ya susah. Apa hubungan penjelasan ini menyangkut dengan katakanlah misalnya Nasdem? Saya menduga, saya mau mengaitkan ini sebetulnya ini bukan perkara Nasdem saja, tapi bahwa banyak partai politik yang berasal dari kelompok bisnis itu memang akan berperilaku sangat pragmatis di ujung. Pada setiap peralihan kekuasaan itu pasti akan sangat pragmatis. Tidak hanya partai yang berbasis pengusaha sebetulnya, tapi ada juga partai tapi yang memainkan watak oligarkis itu ada. Dan itu yang membuat misalnya perpisahan dengan Pak SBY di ujung periode pertama sama ujung periode kedua. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.